Kredivo dan Akulaku dinyatakan bangkrut. Ya, begitu pertanyaan dari orang-orang yang selalu masuk kepada saya, silih berganti karena saya tidak mengangkat berita yang lagi viral dari si Kredivo, yang mana di akhir Januari kemarin Kredivo dituntut atau didemo oleh mantan karyawan dia sendiri karena hak mereka tidak terbayarkan. Berarti habis itu muncullah beberapa video-video singkat yang selalu beredar di media sosial yang menyampaikan Akulaku Kredivo bangkrut. Ya, apakah benar seperti itu, Bang? Siapa di sini yang selalu bertanya sama saya tentang hal itu, boleh diisi di kolom komentar. Atau teman-teman semuanya juga sedang mengalami telat bayar ya di Akulaku, di Kredivo, mungkin sudah tidak mampu, tidak sanggup lagi. Dan berita-berita seperti ini ya sangat menyenangkan bagi teman-teman semuanya. Dan memang ini harapan dari teman-teman semuanya supaya ini jelas. Tentang kebangkrutan dari Akulaku Kredivo itu bisa saya pastikan teman-teman semuanya adalah info hoax gitu loh. Info yang tidak benar teman-teman semuanya. Akulaku dan Kredivo masih dalam kestabilan yang ada gitu loh. Karena Akulaku dan Kredivo dia lebih ke pay later. Di bawah dari Akulaku dan Kredivo ada, kalau seperti dari Akulaku ada asetku, ada pinjamin, dan mungkin ada pinjol-pinjol lainnya yang juga menjalin kerjasama dengan Akulaku. Di bawah dari Kredivo ada Kredivest dan lain sebagainya juga. Bahkan ya, untuk Anda yang berada atau hari ini yang telat bayar di TikTok pay later, itu di belakang dari TikTok pay later ini adalah Akulaku dan Kredivo. Ya, jadi kalau teman-teman menemukan ada misalnya orang membuat bahwa Akulaku dan Kredivo berada di ambang kebangkrutan, ya kalau asumsi mereka sih sah-sah aja, tapi faktanya itu tidak benar teman-teman semuanya. Oke. Ini berita yang 30 Januari 2025 kemarin ya, yang mana di sini terkait pesangon PT Kredivo Finance Indonesia dituntut masa aksi karena ada sekitar 30 orang yang menyatakan hak dia tidak dikeluarkan oleh PT Kredivo Finance ya, atau dulunya Finansial namanya ini, Finansial, mohon maaf. Sejumlah masa aksi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja Jasa Penagih menggelar demonstrasi di depan kantor PT Kredivo Finance Indonesia yang berlokasi di Gedung Dana Pensiun Telkom Jalan S. Pratman nomor 5 Slipi Palmerah Jakarta Barat. Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembayaran pesangon ganti rugi dan kompensasi yang belum diberikan kepada mantan karyawan yang diberhentikan atau dipaksa mengundurkan diri oleh pihak perusahaan. Ya namanya pihak perusahaan dan dia bertindak ya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa pemberitahuan yang jelas gitu ya kan. Setidaknya 30 mantan pekerja jasa penagih PT Kredivo Finance Indonesia belum menerima hak mereka, terdiri dari 29 karyawan dengan status perjanjian kerja waktu tertentu PKWT dan 1 karyawan dengan perjanjian pekerjaan waktu tidak tertentu. Buntu diperundingkan, masa aksi turun ke jalan. Koordinator Forum Komunikasi Pekerja Jasa Penagihan Yohanes Hegon mengungkap bahwa aksi ini dilakukan setelah perundingan bipartit antara para mantan karyawan dan pihak perusahaan tidak mencapai kesepakatan. Selain itu, Yohanes menuding adanya diskriminasi dalam pembayaran pesangon oleh PT Kredivo Finance Indonesia. Informasi yang kami dapatkan menunjuk bahwa HRD PT Kredivo Finance Indonesia lebih cepat mencairkan pesangon bagi mantan karyawan yang mengetahui borok perusahaan, sementara mereka yang dianggap kurang memahami hukum atau tidak memiliki pengaruh dibiarkan begitu aja. Jadi selagi Anda mengetahui keburukan dari perusahaan itu cepat hak-hak mereka dibayarkan. Tapi kalau tidak ya sudah gitu lah ya kan. Sebenarnya mencari keburukan perusahaan itu gampang aja, tinggal tanya ke seluruh orang yang pernah minjam dari Kredivo, bawa mereka untuk menjadi saksi yang sebenarnya. Ya sudah gitu ya kan. Selain itu, salah satu mantan karyawan mengungkap bahwa dalam kontrak PKWTT terdapat klausul yang menyatakan perusahaan tidak akan membayar pesangon atau kompensasi apapun apabila terjadi pemutusan hubungan kerja
PHK kami menilai PT Kredivo Finance Indonesia abaikan dan tidak bertanggung jawab dalam hal pembayaran pesangon. Tegas Yohanes. PT Kredivo diduga melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Masa aksi menuding PT Kredivo Finance Indonesia melanggar beberapa peraturan ketenagakerjaan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang ketenagakerjaan. Cuman itu yang dilanggarnya, teman-teman semuanya. Cuman itu permasalahannya. Jadi tidak ada ceritanya permasalahannya itu sampai ke Kredivo bangkrut, aku laku bangkrut, nggak ada. Dan itu lagi buat teman-teman semuanya, Anda yang juga mengalami telat bayar di TikTok Pay Later. Pembiayaannya itu terjadi dari aku laku dan Kredivo. Di belakang dari TikTok Pay Later itu ada Kredivo dan aku laku gitu loh. Ya, jadi berita-berita hoax tentang aku laku dinyatakan bangkrut, Kredivo dinyatakan bangkrut, TWP mereka masih aman, teman-teman semuanya. Kalau memang teman-teman semuanya sudah tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, ya nggak ada masalah. Ya kan? Kayak mana kita cara memaksakannya? Ya namanya kita sudah tidak sanggup, kita sudah tidak mampu. Bukan berarti saya mematahkan semangat teman-teman semuanya, tidak. Cuman informasi yang beredar menyatakan aku laku dan Kredivo ini bangkrut, itu nggak ada. Tapi kalau misalnya mereka tidak membayar gaji karyawan mereka, itu memang benar. Itu kan menjadi urusan internal mereka aja. Kenapa mereka tidak melakukan pembayaran? Entah ada permasalahan apa, entah apa. Kan mereka ini juga sebuah PT yang ada aturan-aturan tertentunya. Ya kan, lagian juga penagih hutang ya harusnya sejak awal harus jelas-jelas juga ya kan, karena dengan perusahaan tadi juga sempat disinggung juga. Kalau misalnya ada karyawan yang mengetahui keburukan dari sebuah perusahaan, itu pesangonnya cepat dibayar supaya si karyawan ini tidak berkoar-koar sebenarnya. Tapi kalau ada karyawan yang tidak mengetahui hal itu, tidak ada rahasia misalnya yang menjadi timbal balik dalam hal itu, ya itu akan sulit untuk dibayarkan. Sampai di sana teman-teman pahami aja lah lagi gitu loh ya. Kalau misalnya memang sudah tidak mampu bayar aku laku, ya sudah, siapa yang bisa maksakan ya kan? Nggak ada yang namanya duit, nggak ada. Kayak mana caranya harus dipaksakan? Tidak mampu bayar Kredivo juga sama, ya kan? Siapa yang bisa memaksa karena duit tidak ada kok? Yang penting ya sudah, kita nggak usah termakan dengan informasi hoax yang beredar juga, yang mana menyampaikan wah ini bangkrut, ini bangkrut. Memang itu harapan kita semuanya, tapi faktanya hal itu tidak terjadi teman-teman semuanya. Aku laku itu masih aman-aman aja kok. Kredivo juga masih aman-aman aja. Ya kan? Kalau soal mereka tidak mampu bayar atau belum melakukan pembayaran dengan 30 mantan karyawan mereka, ya itu urusan internal aja lah. Kalau soal kita yang telat-telat bayar, rasa saya nggak terlalu penting juga informasi seperti ini. Buat apa sama kita ya kan? Ngapain? Oh kita berharap mereka bangkrut, nggak ada untungnya juga. Bahkan sudah banyak pinjol yang ditutup teman-teman, tapi mereka tidak berhenti menagih. Nanti mereka akan membentuk lagi tim-tim untuk menampung segala macam. Sudahlah. Mendingan hari ini kalau ada uang bayarkan, kalau tidak ada uang ya udah bekerja dan berusaha penuhi kebutuhan hidupmu. Kalau berlebih nanti sisanya bayarkan hutang, kalau nggak berlebih ya kita apa boleh buat. Oke, teman-temanku semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Teman-teman juga ini ada kelanjutan dari videonya yang mana orang-orang kan selalu ketakutan tuh bahwasannya ini pinjol katanya per Februari ini mulai memproses orang-orang ke jalur hukum. Benar atau tidaknya teman-teman bisa lanjutkan nonton video ini. Yo, ini gawat ini teman-teman semuanya gitu loh. Katanya ya, pinjol sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan surat-surat somasi hari ini yang sudah beredar semuanya kepada nasabah telat bayar, nasabah macet bayar pinjol. Itu benar-benar akan dilimpahkan dan diproses ke jalur hukum. Ini banyak banget teman-teman semuanya. Padahal beberapa hari yang lalu saya sudah membahas dengan hal yang sama. Ya, bahkan beberapa hari yang lalu saya sempat bahas dengan judul sejak awal bulan Februari itu pinjol sudah melimpahkan perkara ke jalur hukum. Kalau sekarang nggak lagi gitu. Tapi temanya masih dengan hal yang sama. Pertanyaan saya adalah, siapa teman-teman hari ini yang mendapatkan chat yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya Anda telah mendapatkan surat somasi, Anda sudah mendapatkan pasal-pasal lengkap yang mana Anda akan sesegera mungkin diproses ke jalur hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatan Anda, dan Anda akan dituntut sesegera mungkin oleh
pinjol untuk mengganti semua kerugian yang telah Anda timbulkan. Siapa yang mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu, baik itu via WhatsApp, via email, baik itu dari pinjol legal atau pinjol yang sudah besar yang selama ini menjadi panutan atau patokan bagi kita semuanya, isi di dalam kolom komentar biar saya jelaskan lagi sama Anda semuanya. Ini karena banyak ini. Satu hari ini teman-teman semuanya, saya mendapatkan chat ini mulai dari DM di Instagram sampai WA yang masuk kepada saya dengan teman-teman yang konsultasi langsung dengan saya. Itu hampir 20 orang lebih menyampaikan bahkan ketakutan, katanya hari besok semua perkara ini sudah dilimpahkan ke jalur hukum, terutama kita-kita yang belum melakukan pembayaran. Sebelum saya masuk kepada pembahasan proses ke jalur hukum, saya tanya dulu sama teman-teman semuanya. Isi dengan lengkap dan jujur ya. Anda ini tidak mampu bayar pinjol atau tidak mau bayar pinjol. Ada dua perbedaan ya. Yang pertama soal tidak mampu bayar pinjol. Kita sudah toleh kanan kiri, muka belakang, mungkin tetangga kiri kanan dan segala macam, tempat kerja dan segala macam. Kita mencoba mencari pinjaman dan talangan dana. Alhasil kita tidak mendapatkan apa-apa, dan ini memang real fakta kehidupan yang sudah menyatakan tidak ada lagi. Tidak ada lagi aset yang mau dijual, tidak ada lagi gaji yang mau dinantikan untuk melakukan pembayaran ini. Ini disebut dengan tidak mampu bayar. Habis itu tentang tidak mau bayar. Ya, ada juga tidak mau bayar. Sengaja dia tidak mau bayar karena ada beberapa hal. Mungkin pertama, mereka adalah komplotan dari mereka-mereka perampok online, yang mana mereka meminjam pinjol dengan dalih sejak awal untuk tidak ingin membayar. Ya, dengan segala macam upaya, mereka telah setting data-data kontak, mereka telah bikin kontak darurat palsu dan segala macam. Dan habis itu lagi ada juga orang tidak mau bayar karena ucapan sampah dan caci maki dari debt collector, ucapan yang tidak mengenakan dari debt collector. Kira-kira teman-teman ada di posisi mana? Tidak mampu bayarkah atau tidak mau bayarkah? Karena saya perhatikan orang-orang sangat sulit membedakan antara tidak mampu dan tidak mau. Ya, kalau memang Anda di urutan tidak mampu, Anda tidak perlu khawatir. Kalau Anda di urutan yang tidak mau, Anda memang harus menerima resiko apapun. Ya, karena ini pilihan Anda. Tapi kalau tidak mampu, Anda dipilih, bukan memilih. Anda dipilih karena takdir hidup Anda yang sudah tidak memungkinkan lagi. Tapi kalau tidak mau, Anda memilih. Anda memang sengaja tidak mau melakukan pembayaran karena berbagai macam alasan yang terjadi tadi. Ya, silahkan isi di dalam kolom komentar. Oke. Kita masuk kepada judul video kita hari ini. Pemrosesan ke jalur hukum sesuai dengan somasi yang sudah beredar, yang mana di sini somasinya sangat luar biasa teman-teman semuanya. Kita akan dilimpahkan ke jalur hukum. Ini sudah beredar, surat tugas kunjungan sudah ada, lengkap dengan pasal-pasalnya juga sudah ada di sini. Ya. Habis itu ini juga SP sudah beredar. Perihal surat peringatan kepada yang terhormat nasabah aplikasi. Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku pimpinan penagihan dari platform ini hendak menginformasikan kepada saudara selaku penerima pinjaman pada platform yang sudah mengalami keterlambatan pelunasan. Berikut perincian keterlambatan. Hari keterlambatan 4 hari, nominal 13 juta. Wow, banyaknya. 13.296.785 rupiah. Denda keterlambatan 87.048 rupiah. Kita nggak tahu ya 87.000 ini apakah per hari atau sekarang aja. Oleh karena itu kami kembali memberikan peringatan kepada saudara untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban saudara sebelum diterbitkan surat peringatan ke-1. Surat ini kami sampaikan sebagai bentuk informasi akan dilakukan pemroses pelaporan data Anda kepada
pihak ketiga, mohon kiranya dapat diselesaikan semua syarat dan ketentuan pinjam-meminjam. Cara pembayaran dilakukan dengan cara transfer, rekening virtual account atas nama saudara, atau dengan cara pembayaran tertera pada aplikasi. Oke, habis itu mana lagi surat somasi hukumnya? Ini apa ini? Oke, kalau ini mohon untuk segera merespon pesan saya karena menyangkut keamanan data identitas pribadi Anda. Saya di sini admin pusat ingin membantu meringankan pinjaman dan menghapus semua data dan identitas pribadi Anda yang seperti KTP, nomor kontak, galeri, dan sebagainya. Jadi saya harap Anda merespon pesan saya secepatnya karena ingin membantu meringankan. Oke, ini tidak menyebutkan nama aplikasi ya. Terus tentang kalau ini, oke, baik, memang Anda mau bersikap seperti ini, menghindari dari tanggung jawab, tagihan, semua data-data pribadi Anda sudah lengkap untuk saya proses semua sesuai dengan ketentuan perusahaan. Kami juga akan konfirmasi ke seluruh kontak darurat Anda yang terdaftarkan di aplikasi, baik via telepon, kantor, SMS, tapi juga tidak menyertakan nama aplikasi ya. Oke, ini dia. Oke, mana nih? Kurang jelas sih. Bahwa dengan ini pihak pertama memberikan kepada pihak kedua untuk meminta hak dari perusahaan sebelum dipenuhi sejumlah tertera pada aplikasi debetur. Kan ini kurang jelas sih teman-teman semuanya. Tagihan akan didatangkan kepada RT dan RW dan perkara juga akan diproseskan ke jalur hukum. Somasi sudah kami siapkan. Ini dari mana ini sih? PT. Sebenarnya nggak jelas sih mereka dari mananya aplikasinya. Oke lah teman-teman semuanya. Oke. Kita bahas soal pemrosesan ke jalur hukum seperti yang teman-teman tanyakan hari ini gitu loh ya. Oke. Memang tertuang dalam peraturan OJK, hal ini adalah wajar-wajar saja. Hal ini bahkan diperbolehkan ya. Ada dua opsi yang bisa ditempuh oleh si pinjol. Ya, dua opsi yang bisa ditempuh oleh si pinjol. Setelah 90 hari pihak pinjol dilarang melakukan penagihan. Penagihan bisa dilanjutkan, ada dua opsi. Pihak ketiga atau FC lapangan, lawyer atau penasihat hukum untuk memproses ke jalur perdata sebagai bentuk pengakuan sebuah one prestasi tadi ya, atau ingkar janji. Oke. Pinjol ya, bukan dia tidak mau teman-teman semuanya menjalin kerjasama dengan lawyer untuk memproses Anda ke jalur hukum, tapi banyak pertimbangan pinjol dalam hal ini ya. Pertimbangan yang pertama saya selalu sampaikan sama Anda. Hal yang pertama akan dipikirkan oleh pinjol ketika memproses Anda ke jalur hukum adalah soal keburukan sistem mereka akan terbongkar dalam hal ini. Banyak sistem yang abu-abu dari pinjaman online. Banyak penerapan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada dari pinjaman online. Mulai penerapan bunga. Bunga dan denda tidak boleh melampaui 100%. Contoh, fakta yang terjadi di lapangan boleh kita kaji ulang. Ya, mulai dari pemotongan biaya layanan sampai penerapan bunga sampai penetapan denda kita lihat. Ya, ini sudah kekacauan. Habis itu bunga diatur dalam skala yang telah ditentukan OJK. Bisa kita cek juga. Apakah pinjol sudah sesuai dengan fakta yang terjadi? Apakah mereka sudah menerapkan bunga ini sesuai dengan peraturan yang ada 0,1 sampai 0,2 atau 0,3 per hari? Bisa kita cek ya. Dan pinjol ketakutan hal ini terbongkar teman-teman semuanya. Dan habis itu tentang peraturan penagihan kredit. Apakah mereka sudah sesuai prosedur dalam perekrutan pihak ketiga penagih hutang? Apakah mereka sudah sesuai dengan aturan yang berlaku? Ini juga takut mereka terbongkar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pinjol tahu bahwa waktu yang dipergunakan ketika memproses Anda ke jalur hukum, waktu yang dipergunakan sangat lama dan panjang.
Ya, ini tidak tuntas hanya 1 hari 2 hari. Tidak tuntas dalam 1 bulan 2 bulan. Oke, dia memikirkan hal ini. Yang kedua adalah biaya pendaftaran untuk gugatan itu cukup mahal. Sementara dia tahu bahwa Anda yang mau digugat ini adalah orang yang sudah habis-habisan. Oke, habis itu lagi keputusan yang didapatkan oleh si pinjol tidak memuaskan. Diambillah opsi yang pertama tadi, bekerja sama dengan debt collector. Debt collector bisa di-request sesuai dengan kemauan dari si pinjolnya. Pinjol mau seperti apa? Mau caci maki? Oke. Pinjol mau seperti apa? Menakut-nakuti? Oke. Kalau pengadilan tidak bisa seperti itu. Ya, makanya opsi pertama inilah yang selalu diambil untuk tetap melakukan penagihan, cuman dilanjutkan oleh pihak ketiga. Jalur hukum tidak mereka pakai. Yang memakai jalur hukum hanyalah bahasa dalam penagihan yang dipakai oleh pihak ketiga. Untuk apa? Untuk mengelabui pemikiran Anda supaya Anda ketakutan, supaya Anda kecemasan. Ini pihak ketiga yang punya kerja, bukan si pinjol lagi. Ya, makanya semua somasi-somasi yang disampaikan itu terkadang tidak menyebutkan nama aplikasi. Ya, tidak menyebutkan nama aplikasi. Ancaman sekeras apapun dengan konsep pemrosesan ke jalur hukum, itu mereka tidak menyebutkan lagi mereka dari aplikasi mana. Mereka hanya spesifik secara garis besar. Ya, sampai di sini paham teman-teman semuanya. Jadi bahasa proses ke jalur hukum ini dipakai ini karena kebiasaan kita juga. Karena kita selalu ketakutan ketika mendapatkan ancaman seperti itu, kita selalu kecemasan. Dia ketakutan kita inilah yang akan menjadi kesuksesan bagi mereka. Ketika kita takut diproses ke jalur hukum, besar kemungkinan kita akan gali lubang tutup lubang. Besar kemungkinan kita akan menjual aset-aset yang ada. Ini tujuan mereka. Karena kebiasaan dari kita juga, kita sudah diancam dulu, ditakut-takutin dulu, baru kita membayar. Coba ketika diancam dan ditakut-takuti kita tidak melakukan pembayaran, mungkin ya mereka tidak akan pakai hal ini. Makanya buat teman-teman semuanya, saya sampaikan gitu loh. Ketika Anda sedang tidak baik-baik saja, mental Anda tidak bisa diajak kompromi, ketika Anda mendapatkan chat, ketika Anda mendapatkan WA ya atau telepon yang mana Anda akan diproses ke jalur hukum, sebaiknya putus semua komunikasi yang terhubung, itu menyelamatkan Anda. Ya, jadi untuk proses-proses jalur hukum, apalagi sampai penjara itu jelas nggak ada, selagi Anda tidak memenuhi standar dengan pemalsuan. Tapi kalau Anda misalnya memang benar atas dasar ketidakmampuan, tapi data semuanya valid dan asli, itu nggak ada mereka mau memproses Anda ke jalur hukum. Karena yang mereka hindari hal tadi, mereka takut terbongkar keburukan dari sistem mereka. Jadi hal-hal itu hanya dipakai, diperuntukkan untuk melakukan penekanan, pengancaman sesaat untuk pemikiran Anda. Oke, jadi saya berharap teman-teman semuanya tidak ada yang perlu takut lagi, tidak ada yang perlu cemas lagi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.